Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauren Aulia Marcelo dengan NPM 2416051127 Rek C akan mempresentasikan tentang UAS lisan kedua perilaku konsumen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari studi kasus mengenai pengaruh budaya dan suku daya terhadap perilaku konsumen, khususnya pada kasus pemasaran produk smartphone pada komunitas AMIS di Amerika Serikat. Dalam dunia pemasaran, perusahaan biasanya berusaha menjangkau sebanyak mungkin konsumen agar produknya dapat diterima luas di pasaran. Namun, pada kenyataannya, setiap kelompok masyarakat memiliki budaya, kebiasaan, serta nilai hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut sangat mempengaruhi cara seseorang dalam melihat suatu produk dan memutuskan apakah produk itu sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Kasus ini menjadi contoh bahwa strategi pemasaran yang berhasil pada suatu kelompok masyarakat belum tentu berhasil pada kelompok lainnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami karakteristik konsumen sebelum menentukan target pasar dan strategi pemasaran yang akan digunakan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mengapa komunitas AMIS dapat dikategorikan sebagai suku daya dalam masyarakat Amerika Serikat. Suku daya sendiri merupakan kelompok masyarakat yang berada di dalam budaya yang lebih besar, tetapi memiliki karakteristik, nilai, norma, dan pola hidup yang berbeda dibandingkan masyarakat umumnya. Perbedaan tersebut biasanya terbentuk karena faktor agama, etnis, tradisi, ataupun kebiasaan sosial tertentu. Komunitas AMIS ini sendiri salah satu contoh suku daya di Amerika Serikat. Mereka dikenal sebagai kelompok masyarakat yang mempertahankan gaya hidup tradisional dan sangat menjunjung tinggi nilai agama. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih memilih hidup sederhana, mengutamakan kebersamaan keluarga, bekerja secara mandiri, serta membatasi penggunaan teknologi modern. Mereka cenderung menghindari penggunaan internet, televisi, kendaraan pribadi, bahkan smartphone karena dianggap dapat membawa pengaruh yang tidak sesuai dengan prinsip hidup yang mereka yakini. Walaupun mereka hidup di Amerika Serikat, pola kehidupan mereka sangat berbeda dengan masyarakat Amerika pada umumnya yang cenderung modern dan bergantung pada teknologi. Karena itulah komunitas AMIS dikategorikan sebagai subbudaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana nilai budaya yang dianut komunitas AMIS mempengaruhi keputusan mereka dalam pembelian smartphone. Nah, dalam teori perilaku konsumen, budaya merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang ketika membeli suatu produk. Konsumen biasanya nggak hanya mempertimbangkan manfaat produknya, tetapi juga mempertimbangkan apakah produk tersebut tuh sesuai nggak dengan nilai dan keyakinan yang mereka miliki. Pada kasus ini, komunitas AMIS memiliki prinsip hidup sederhana tadi, berusaha menjaga kehidupan sosial mereka agar tetap dekat dengan keluarga, komunitas, serta nilai agama yang mereka anut tadi. Mereka membatasi penggunaan teknologi modern karena khawatir teknologi itu dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung dan membawa pengaruh negatif ke dunia luar. Smartphone sendiri merupakan produk teknologi yang menyediakan akses internet, media sosial, hiburan digital, dan berbagai fitur modern lainnya. Bagi masyarakat umum, smartphone mungkin dianggap sebagai kebutuhan penting, tapi bagi komunitas AMIS, smartphone justru dipandang sebagai sesuatu yang nggak sejalan dengan gaya hidup mereka. Akibatnya, walaupun smartphone menawarkan banyak manfaat dan teknologi canggih, minat beli masyarakat AMIS terhadap produk tersebut tuh tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya yang mereka anut. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang tepat. Jika perusahaan tetap ingin memasuki komunitas AMIS, maka strategi pemasaran yang harus dilakukan harus menyesuaikan dengan karakteristik budaya mereka. Dalam kasus ini, perusahaan menggunakan strategi pemasaran digital seperti media sosial, influencer, dan platform video online. Strategi tersebut mungkin efektif untuk sebagian besar masyarakat Amerika, tetapi kurang tepat untuk komunitas AMIS karena mereka memang membatasi akses terhadap teknologi digital tadi. Apabila perusahaan tetap ingin menawarkan produk pada komunitas tersebut, pendekatan yang harus digunakan harus lebih tradisional. Misalnya dengan melakukan pemasaran secara langsung melalui komunitas lokal, menggunakan media cetak, atau membangun komunitas dengan tokoh masyarakat yang percaya di lingkungan mereka. Selain itu, perusahaan juga harus mengubah cara promosi produknya.
Mereka nggak hanya perlu menunjukkan fitur hiburan, media sosial, atau internet cepat, melainkan fokus pada manfaat yang benar-benar praktis seperti kemudahan komunikasi dalam situasi penting atau membantu pekerjaan mereka tadi. Strategi pemasaran yang menghargai budaya konsumen biasanya akan lebih mudah diterima dibandingkan strategi yang memaksakan kebiasaan modern kepada kelompok masyarakat yang memiliki nilai hidup berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa seorang pemasar perlu memahami budaya dan subbudaya sebelum meluncurkan produk ke pasar. Budaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi cara konsumen berpikir, bertindak, serta mengambil keputusan dalam membeli produk. Setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Jika perusahaan tidak memahami budaya konsumen, maka produk yang ditawarkan bisa saja dianggap tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai yang mereka dimiliki konsumen tersebut. Hal ini tentu dapat menyebabkan kegagalan pemasaran dan kerugian bagi perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan memahami budaya target pasarnya dengan baik, maka perusahaan dapat menyesuaikan desain produk, strategi komunikasi, metode promosi, hingga cara membangun hubungan dengan konsumen. Pada kasus komunitas Amis, perusahaan gagal menarik minat konsumen karena menggunakan strategi pemasaran yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Kasus ini membuktikan bahwa memahami budaya konsumen itu penting. Menurut saya, tidak semua segmen konsumen harus menjadi target pasar suatu perusahaan. Dalam dunia bisnis, perusahaan tuh perlu menentukan target pasarnya sesuai dengan produk yang mereka tawarkan agar penjualan mereka lebih maksimal. Jika perusahaan berusaha menjangkau semua segmen konsumen tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing pasar, itu strategi pemasarannya bisa jadi kurang efektif. Nah, pada kasus ini sendiri, komunitas Amis memiliki gaya hidup yang sangat berbeda dengan mayoritas masyarakat Amerika lainnya karena mereka cenderung menolak penggunaan smartphone tadi. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya lebih fokus pada segmen konsumen yang memang membutuhkan smartphone dan memiliki minat tinggi terhadap teknologi. Sebagai kesimpulan, budaya dan subbudaya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Perusahaan tidak dapat menggunakan strategi pemasaran yang sama untuk semua kelompok masyarakat. Pemahaman terhadap budaya konsumen sangat penting agar produk dapat diterima dengan baik dan strategi pemasaran menjadi lebih efektif. Sekian presentasi saya, terima kasih.